Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan Wallace Trader Channel. Kali ini saya akan men-sharingkan salah satu ARB Hunter strategi yang dinamakan Takeshido. Tentunya menggunakan bot HQ saham IDX ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya teman-teman membaca disclaimer ini dan peringatan ini ya. Lalu kalau teman-teman tertarik di dunia cryptocurrency, teman-teman bisa sama-sama belajar dengan saya di channel Wallace Crypto Trader yang nanti saya sediakan linknya di deskripsi. Saya usahakan nanti secara rutin akan mengupload hal apa saja yang sudah saya pelajari dan coba praktekkan ya. Jadi nanti kita bisa sama-sama belajar. Oke, kita akan mulai dengan uh, Takeshido strategi ya. Jadi ini untuk teman-teman yang suka saham-saham yang auto reject bawah ya atau dalam kondisi biris, dalam kondisi turun. Strategi ini diperkenalkan oleh Fufu Fritania yang tulisannya teman-teman bisa baca di channel Resume Chat bot HQ saham IDX. Takeshido ini singkatan dari Trading Heiken Bullish Indicator ya. Memiliki dua sinyal utama. Yang pertama adalah candle bullish dan candle doji. Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai Takeshido, ada baiknya teman-teman memahami dulu candle Heikin AC yang berbeda dengan candlestick biasa ya. Teman-teman bisa menonton video saya yang berjudul Swing Trading dengan Heikin AC. Di sana saya sudah menjelaskan bagaimana cara membacanya dan ada juga beberapa strategi yang bisa digunakan. Yang pertama adalah strategi Takeshido sinyal 1 ya. Berikut entry dan exit rule-nya. Jadi teman-teman lakukan saja analisa di sore hari setelah market tutup ya. Kemudian kalau teman-teman menemukan saham dalam tren biris atau pergerakan kuat ke bawah, ini sudah memenuhi salah satu dari syarat strategi Takeshido sinyal 1. Kemudian teman-teman menunggu bar atau candle Heikin SC berubah warna ya, dari biris ke bullish. Idealnya jika ada pola double bottom. Candle Heikin SC bullish pertama ini harus memiliki sumbu atas lebih besar dari rata-rata ya. Karena biasanya kalau ada wick atau sumbu panjang di atas candle itu dapat memberikan sinyal trading yang bagus. Lalu kita bisa lakukan pemulihan keesokan harinya apabila ketiga syarat di atas terpenuhi. Nah, untuk stop loss-nya atau meminimalisasi kerugian, kita pasang di harga low candle bullish pertama, yaitu yang di candle nomor 4 ini ya. Nah, setelah itu kita bisa tetapkan juga take profit-nya atau exit-nya jika nanti ada candle merah tutup di bawah candle bullish dengan body yang agak panjang. Nah, untuk jelasnya seperti ini teman-teman. Ini contoh ya, saham ISAT downtrend ya dalam keadaan downtrend. Kemudian di sini ada perubahan candle dari merah menjadi hijau. Nah, idealnya ini ada pola double bottom ya. Kemudian ada wick-nya panjang, teman-teman. Ini wick tuh sumbu di atas ini ya. Lebih panjang dari sebelum-sebelumnya. Kita bisa open beli di sini ya, pas open ya. Keesokan harinya. Nah, kemudian kita pasang stop loss-nya di sini. Nah, untuk trading saham, teman-teman harap lakukan dengan disiplin ya. Cut loss-nya atau stop loss-nya kita pasang. Kalau misalnya nanti berbalik arah harga turun sini, kita bisa cut loss. Nah, kemudian kita bisa pasang trading plan target price-nya itu adalah untuk take profit setelah ada candle merah ya. Bullish, kemudian candle merah. Nah, ini bisa take profit. Jadi ini kalau teman-teman lihat bisa swing antara 1 bulan 2 bulan ya.
Kurang lebih seperti itu. Untuk yang kedua, strategi Takeshido Sinyal 2, entry dan exit rule-nya sebagai berikut. Sama, lakukan analisa sore hari juga setelah market tutup. Lalu kita lihat apakah sahamnya dalam kondisi 5 candle bearish berurutan. Ya. Ini paling bagus sebelum 5 candle bearishnya itu didahului oleh candle hijau. Nah, setelah itu ada candle doji, ya, candle doji yang diikuti 3 candle bullish berurutan yang tidak punya sumbu lower. Kalau terpenuhi semua, kita bisa lakukan pembelian keesokan harinya. Jangan lupa pasang stop loss juga di harga candle swing low terbaru. Dan tentukan take profitnya sama dengan 2 kali jarak titik cut loss atau 3 kali jarak titik cut loss. Dapat juga dilakukan exit parsial. Nah, untuk jelasnya seperti ini ya teman-teman. Kita lihat di sini saham dalam kondisi, ini contoh ya, saham dalam kondisi 5 candle bearish berurutan. Nah, idealnya kalau mau lebih bagus lagi sebelumnya itu candlenya hijau nih teman-teman. Lalu ada candle doji di sini dan diikuti dengan candle bullish yang berurutan dan tidak punya sumbu. Nanti kita bisa buy di sini di keesokan harinya. Kita akan pasang titik cut loss-nya di swing low ya, swing low. Kita lihat swing low-nya di sini teman-teman. Jadi cukup jauh ya. Ini karena kita swing biasanya ada toleransi risiko yang cukup besar dan nanti perlu dikompensasi dengan target take profitnya yang lebih besar dari range dari titik cut loss-nya. Tapi kalau teman-teman mau lebih kecil, bisa saja dipasang di sini cut loss-nya ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa tentukan target take profitnya. Ini kan jaraknya dari titik kita masuk ya sampai dengan cut loss kan segini nih teman-teman. Nanti ini bisa dihitung dengan persentase sebetulnya. Teman-teman masuk di harga berapa, ya kan? Kemudian di sini harga terendahnya berapa cut loss-nya. Nah, selisihnya itu berapa persen? Katakanlah 10% gitu ya. Nanti target price-nya itu adalah 30% take profit-nya. Karena 1:3. Kalau teman-teman mau 1:2 juga bisa. Misalnya stop loss-nya di 10%, ya, minus 10%. Nah, berarti take profit-nya harus 20%. Karena risk reward-nya 1:2. Nah, kita lihat di sini, berarti take profit daerah sini. Kalau teman-teman mau ada strategi exit parsial, bisa saja. Jadi pada misalnya naik 10%, take profit sebagian, nanti ditunggu sampai dengan take profit selanjutnya. Dan namun teman-teman perlu perhatikan juga di sini sinyalnya ya. Kalau ternyata sinyalnya udah menunjukkan bearish kuat, teman-teman segera melepas saham tersebut. Nah, ini untuk cara screening Takeshido, teman-teman bisa pakai perintah skor H1 atau skor H2. Ya, di mana skor H1 itu menampilkan saham-saham dengan sinyal spekulatif buy berdasarkan indikator enhanced Heikin-Ashi. Sedangkan yang H2 itu adalah menampilkan saham-saham dengan sinyal buy yang sudah lebih terkonfirmasi ya. Teman-teman bisa juga kombinasikan skor H1 dan skor H2 ini dengan indeks saham ya. Ini saya contohkan indeks sahamnya Kompas 100. Seperti itu teman-teman. Atau kombinasikan juga misalnya dengan kondisi saham-saham dengan pola 3 candle merah plus 1 candle hijau, 3M1H. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau ada variasi lagi, juga bisa menggunakan screening ini yang menunjukkan adanya potensi reversal dari harga terendahnya selama 52 minggu atau 1 tahun.
Nah, selain screening, teman-teman juga bisa memakai alert ya, live alertnya dari bot SQ saham IDX, yaitu reversal SQ saham dan SQ start trade alert. Ya, ini yang membedakan adalah satu memakai metode Fibonacci, satu memakai metode statistik algoritma. Nah, untuk contoh analisa Takeshido seperti ini. Misalnya tadi screeningnya dapat nih 3 saham. Nah, teman-teman bisa munculkan saja nih dalam satu perintah nih teman-teman, perintah chartnya. Jadi untuk 3 saham bisa kita lakukan perintah sekaligus. Seperti ini. Kalau untuk memunculkan Heikin-Ashi, ini harus ada T2-nya ya teman-teman. Nah, nanti kita lihat analisa lagi nih. Mana yang memenuhi syarat sinyal 1 atau sinyal 2 Takeshido. Nah, ini contohnya misalnya ABMM ya. Kita lihat kondisi terakhirnya ada tren bearish ya. Kemudian candle merah berubah hijau dan ada candle bullish punya wick-nya lebih panjang. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini sebenarnya juga ada seperti perubahan ya, merah ke hijau. Hanya saja wick-nya ini lebih pendek dari wick yang sebelumnya nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk di sini ada kemungkinan dia akan tidak berhasil ya. Nah, nanti ini teman-teman bisa saja mempertimbangkan untuk lihat lagi apakah besok akan masuk di saham ini. Tentunya teman-teman harus tetap disiplin dengan trading plan-nya. Oke, demikian sharing saya mengenai strategi Takeshido. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa cuan konsisten ya. Sampai jumpa lagi.